and you squeeze through and you don't come out until I say. Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian gak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari Last of Us, season pertama episode keempat. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Episode sebelumnya, Joel dan Ellie masih diliputi duka setelah kehilangan Tess. Mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat Bill dan Frank. Saat cerita mundur ke masa lalu, kita diperlihatkan kisah Bill dan Frank yang memilih bertahan hidup sendiri di sebuah kota yang kecil. Awalnya, Bill hidup sendiri penuh kecurigaan terhadap dunia luar. Namun, kehadiran Frank perlahan mengubah hidupnya, berteman dengan Joel dan Tess, hingga akhirnya bertahan selama bertahun-tahun di tengah dunia yang hancur. Tapi semua kebahagiaan itu berakhir saat penyakit merenggut semangat Frank. Dengan penuh cinta, Bill memilih mengakhiri hidupnya bersama Frank dalam momen penuh keikhlasan. Episode 4 dibuka dengan Ellie yang sedang memainkan pistol kecil yang ia ambil dari rumah Bill dan Frank. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Ellie keluar menemani Joel yang sedang mengambil bensin dari kendaraan lain di pinggir jalan. Karena merasa bosan, Ellie mulai membacakan beberapa lelucon dari buku lelucon yang ia bawa. Joel yang sedang fokus malah terlihat terganggu dengan tingkah Ellie. Hingga akhirnya ia menyuruh Ellie untuk pergi dan berhenti mengganggunya. Okay, but just know, you can't escape while living. Saat hari mulai gelap, Joel memutuskan untuk mencari tempat di tengah hutan untuk beristirahat. That's enough for today. Mereka berhenti, memasak makanan sederhana, dan makan ravioli kalengan. Ellie terlihat sangat lahap menyantap makanannya, sedangkan Joel menjelaskan bahwa perjalanan mereka masih akan memakan waktu hingga lusa pagi. Ellie sempat meminta untuk menyalakan api unggun karena dirinya yang kedinginan, tapi Joel dengan tegas menolaknya, khawatir api bisa menarik perhatian orang jahat. Malam pun tiba, Ellie yang bosan membuka kembali buku leluconnya dan membacakan satu teka-teki kepada Joel. Meski awalnya tidak tertarik, Joel akhirnya menjawab pertanyaan Ellie. Setelah itu, Ellie mencoba tidur. Meski Joel menenangkan bahwa semua nyaman, ia ternyata tetap berjaga sepanjang malam untuk memastikan tidak ada yang mengancam mereka. Okay. Keesokan paginya, Joel yang belum tidur sama sekali sudah mempersiapkan semua perlengkapan mereka. Ia juga membuat kopi dari persediaan mereka. Sementara Ellie mengeluh soal bau kopi yang menurutnya sangat tidak enak. Setelah sarapan seadanya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Ellie masih mengomel soal bau kopi sambil membantu Joel membaca peta. Ia bertanya tentang Tommy, saudara laki-laki Joel. Awalnya Joel menolak untuk cerita, tetapi setelah dipaksa terus-menerus oleh Ellie, Joel akhirnya bercerita juga. Joel pun mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa sejak dulu tugasnya selalu melindungi Tommy. Setelah keluar dari militer, Tommy berkelana bersama Joel dan akhirnya bergabung dengan kelompok yang bertujuan untuk menuju Boston, di mana Joel bertemu dengan Tess. Di tengah perjalanan itu, Tommy direkrut oleh Marlene dan bergabung dengan Fireflies. Karena sejak dulu, Tommy memang ingin menjadi sosok pahlawan. Di tengah perjalanan, Joel dan Ellie harus menghadapi masalah baru. Jalan utama yang mereka lalui tiba-tiba tertutup tumpukan mobil yang ditinggalkan, sehingga mereka terpaksa mencari jalur lain. Where are we? Kansas City. Joel berbelok ke jalan kecil, tapi di tengah jalan mereka malah tersesat. Saat menyusuri area yang tampak seperti bekas zona karantina yang sudah kosong, tiba-tiba mereka melihat seorang pria di tengah jalan yang tampak meminta pertolongan. Namun Joel, yang sudah berpengalaman dengan situasi seperti ini, langsung tahu itu jebakan. Kendaraan yang sudah tak terkendali akhirnya menabrak sebuah bangunan. Dalam keadaan darurat, Joel segera menyuruh Ellie bersembunyi lewat sebuah lubang di dinding. Sementara itu, Joel menembak dua orang penyerang. Through and you don't come out until I say. Setelah semua nyaman, Joel dan Ellie pun kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Namun, situasi semakin menegangkan karena sebuah mobil pengawas terlihat melintasi jalan, mempersempit ruang gerak mereka.
Tanpa disadari, ada satu orang lagi yang berhasil menyerang Joel dari belakang dan membuatnya kewalahan. Dalam kondisi terdesak, Ellie yang bersembunyi terpaksa keluar dan menggunakan pistolnya untuk menembak penyerang tersebut. Orang itu pun jatuh dan merintih kesakitan. Joel meskipun terluka, langsung mengambil alih situasi, menyuruh Ellie untuk kembali bersembunyi dan menghabisi pria tersebut untuk memastikan keamanan mereka. Get back behind the wall. I'm okay. Sementara itu, di tempat lain, suasana tidak kalah tegang. Seorang pria tua terlihat disekap oleh Kathleen, seorang pemimpin kelompok pemberontak di wilayah tersebut. Kathleen sedang mencari seseorang yang bernama Henry, yang ia duga bertanggung jawab atas kematian saudara laki-lakinya. Pria itu ternyata seorang dokter yang dulu membantu kelahiran Kathleen. Tapi meski begitu, Kathleen tetap mencurigai dokter tersebut menyembunyikan sesuatu hal. Saat Kathleen hampir saja menembak dokter itu, tiba-tiba terdengar suara klakson keras dari luar, membuatnya menghentikan aksinya dan bergegas keluar. You think I won't do it? Sesampainya di luar, Kathleen diperlihatkan oleh Perry yang menjadi komandan tentara pemberontak. Beberapa anggota kelompoknya ditemukan tewas. Tanpa ragu, Kathleen langsung menyalahkan Henry atas semua kekacauan ini. Kathleen lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk segera mencari Henry dan siapapun yang bersamanya. Ia kembali ke dalam, menembak mati dokter tanpa belas kasihan. Stop until we stop him. Sementara itu, Kathleen bersama kelompoknya masih terus berusaha mencari Henry. Di tengah pencarian, Perry menemukan sebuah petunjuk yang bisa mengarah ke tempat persembunyian Henry dan Sam. Kathleen yang melihat petunjuk tersebut semakin marah dan berambisi untuk menangkap mereka. Double the guards around our provisions. Namun Perry tampaknya sedikit gelisah. Ia lalu menunjukkan temuan lain, sebuah lantai di gedung ternyata menyimpan sarang infected. Meski tahu ini bahaya besar, Kathleen memutuskan untuk menutupinya terlebih dahulu dari kelompok mereka. Setidaknya sampai Henry dan Sam berhasil mereka tangkap. Joel dan Ellie kini bersembunyi di sebuah bangunan kosong. Mereka saling berunding dan memutuskan untuk menuju sebuah gedung tinggi yang tepat di depan mata mereka, berharap bisa menemukan tempat pelindungan yang lebih aman di sana. Di sela momen-momen itu, Joel terlihat merasa bersalah karena Ellie yang harus menggunakan pistol untuk menyelamatkan dirinya tadi. Ia merasa gagal melindungi Ellie. Namun Ellie justru dengan tenang mengatakan bahwa itu bukan pertama kalinya dia menembak seseorang, membuat suasana seketika menjadi sedikit muram. Melihat itu, Joel pun mengambil pistol yang sebelumnya digunakan Ellie dan mulai mengajarinya cara memegang senjata dengan benar. Ellie yang awalnya tegang, terlihat mulai tersenyum senang karena akhirnya diajari langsung oleh Joel untuk menggunakan senjata. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju gedung yang tinggi yang mereka sedang incar. We'll get through this. Kembali ke Joel dan Ellie, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri gedung tinggi. Joel membantu Ellie masuk lebih dahulu untuk membukakan pintu dari dalam. Setelah itu, mereka harus menaiki puluhan anak tangga untuk mencapai lantai atas. Joel yang mulai menua terlihat kelelahan setengah mati, sementara Ellie yang masih penuh semangat. Saat beristirahat di salah satu anak tangga, Ellie bertanya pada Joel bagaimana dia tahu bahwa pria yang meminta belas kasihan tadi hanya berpura-pura. Joel dengan berat hati menjelaskan bahwa dia pernah berada di posisi seperti itu sebelumnya, tahu betul kebohongan semacam itu. Akhirnya mereka sampai di lantai 33. Di sana, Joel dengan sigap menyiapkan area tidur dan menaburkan pecahan kaca di sekitar pintu masuk sebagai alarm sederhana. You sure you're gonna hear it? Of course I'll hear it. Namun, malam mereka tidak berlangsung lama. Saat tertidur, Joel tiba-tiba dibangunkan oleh Ellie. Begitu membuka mata, Joel mendapati dirinya dan Ellie yang sedang ditodong senjata oleh dua orang asing. Salah satunya adalah seorang anak kecil. Oke, sekian alur cerita dari Last of Us episode keempat. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 5 secepatnya. Dan nanti di akhir season, gue bakal kasih rating dan review dari gue. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!